Dan apabila kita melihat perjalanan umat, itu rata-rata sains teknologinya canggih, sombong, Allah hancurkan. Kemudian canggih lagi sains teknologinya, sombong, Allah hancurkan. Mulai dari awal. Sombong, hancurkan. Betul atau tidak? Coba lihat Al-Quran. Boleh saya minta informasi sedikit? Saya dulu ada pelajaran di SD, saya sudah lupa. Siapa penemu bahwa benda ketika di air bisa mengapung karena tekanan dari air? Archimedes, tahun berapa dia hidup? 1800. Duluan mana dia hidup daripada Nabi Nuh? Archimedes ya? Duluan mana Archimedes hidup daripada Nabi Nuh? Nabi Nuh dong. Kemana kita letakkan Nabi Nuh? Kenapa kita angkat nama Archimedes itu? Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur. Kami bawa Nuh, kami layarkan Nuh di atas lembaran-lembaran papan dan paku. Mana Archimedes di zaman itu? Subhanallah. Sudah ada sains teknologi soal kapal dari zaman Nabi Nuh. Dari mana kita mengatakannya Archimedes yang menemukan kapal itu? Lihatlah ketika Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ke langit yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri manapun. Sudah sampai kepada ilmu sains dan teknologi yang canggih. Namun ketika mereka sombong, Allah hancurkan. Piramida di Mesir sampai saat ini menjadi rahasia dunia soal sains dan teknologi pembentukan piramida itu. Tapi orang-orang yang telah Allah hancurkan. Sains dan teknologi di zaman itu telah Allah hancurkan dengan kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah diutus, bagaimana memanage pemimpin menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana memanage manusia? Fir'aun sudah dulu mengetahui bagaimana memanage manusia. Karena Fir'aun lebih awal daripada Nabi Muhammad. Dia tidak saja menguasai rakyat Kipti, rakyat Bani Israel, sebagai seorang pemimpin tertinggi, tapi dia berhasil membuat rakyatnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pemimpin apa lagi itu? Belum ada saya rasa pemimpin dunia sekarang ini dengan kekuasaannya sekarang ini yang berhasil membuat rakyat di negaranya menyembahnya sebagai Tuhan. Fir'aun sampai kepada titik itu. Malakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian ada Tuhan selain diriku. Soal memanage manusia, Fir'aun sudah mengetahui ilmunya. Soal ekonomi, Qarun sudah menguasai ilmunya. Kekayaan Qarun tidak pernah ada bandingnya sampai saat ini. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang memiliki tenaga ekstra. Kalaulah Masjid Al-Barakah ini adalah gudang emasnya Qarun, dan masjid ini penuh dengan almari-almari yang ada rak-raknya. Di atas rak itu disusunlah emas batangan 24 karat. Kira-kira sebesar ini satu gudang, berapa emasnya? Namun kuncinya masih bisa kita angkat pakai jari kelingking. Bayangkan, kuncinya bisa kita angkat pakai jari apa? Kumpulkan ini, kunci-kunci gudang yang bisa kita angkat pakai jari kelingking. Suruh 3, 4, 5 orang ahli angkat berat di Indonesia nggak sanggup mengangkatnya secara bersama-sama.
Tak terbandingkan kekayaan Firaun, kekayaan Qarun. Ketika dia ditanya oleh Allah, dari mana, oleh manusia, ketika ditanya oleh manusia, dari mana kamu dapatkan harta yang banyak ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Dalam surat Qasas Allah terangkan, saya dapatkan semua ini ilmu yang saya miliki. Saya ahli ekonomi, saya ahli manajemen, saya ahli keuangan, saya segala-galanya. Dari modal yang sekecil-kecilnya saya bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya saya dapat sombong. Dia tidak ingat bahwa Allah yang memberikan dan memudahkannya untuk mendapatkan harta itu. Apa yang terjadi? Allah karamkan dia dan seluruh kekayaannya ke perut bumi. Sampai sekarang dimanapun orang dapat harta, itu orang katakan harta si Qarun. Karena Qarun Allah benamkan ke permukaan bumi.